Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Al-Muluk. Di sini saya akan menjelaskan proses reengineering pelayanan pengaduan keluhan dan gangguan pengguna di Persero. Pendahuluan sistem teknologi informasi saat ini juga disebut sebagai pemangku adapter. Ini sistem yang mampu membuat suatu perusahaan mencapai keunggulan kompetitifnya. Misalnya dengan cara melakukan perubahan di suatu perusahaan. Nelson dan Saunders dalam Jogianto. Salah satu bentuk perubahan dalam perusahaan adalah perubahan pada proses bisnisnya. Bukan kompetitif dapat diperoleh baik dengan cara memperbaiki proses kerja yang ada pada suatu perusahaan secara bertahap, inkremental maupun dengan perubahan radikal. PT PLN Area Malang merupakan induk perusahaan perseroan yang berkewajiban untuk menyediakan industri bagi kepentingan dan dengan tujuan kerja yaitu menghasilkan berproduksi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Oleh karena itu, PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur juga menggunakan teknologi informasi sebagai pemangku enabler untuk meningkatkan kemampuan kompetitifnya. Tinjauan pustaka. Sistem informasi menurut Jogianto, sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan definisi informasi menurut Maxwell, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mengolah data serta menghasilkan informasi yang bermanfaat. Teknologi informasi menurut teknologi informasi adalah teknologi yang merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, serta menggunakan informasi dalam skala bentuk. Komponen teknologi informasi menurut Lawson: A. Perangkat keras komputer, B. Perangkat lunak komputer, C. Teknologi penyimpanan, D. Teknologi komunikasi jaringan, E. Infrastruktur teknologi informasi. Manajemen strategi. Tristan Lumbit mendefinisikan manajemen strategi sebagai aktivitas-aktivitas yang terdiri dari analisis, keputusan, dan tindakan-tindakan suatu perusahaan untuk menyediakan, melakukan, dan memelihara kebijakan kompetitif. Beberapa model pemeliharaan strategi dengan menggunakan STI antara lain: 1. Model tekanan kompetisi, 2. Model rantai nilai, 3. Model 5 tahapan pilar, 4. Model siklus sumber daya konsumen, 5. Model manfaat, 6. Model kekuatan pasar dan efisiensi kompetisi, 7. Model kerjasama Morton, 8. Model kerjasama sinkronisasi, 9. Penghasil optik strategi Wismor, 10. Prosedur penghasil strategi kompetitif, 11. Model pelayanan bisnis. Konsep analisis. Analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk menjabarkan sebuah permasalahan yang menyeluruh menjadi beberapa komponen untuk mengenai kriteria komponen, hubungan antar komponen, dan fungsi masing-masing komponen tersebut dalam satu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan pengelolaan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Model rekayasa bisnis. Konsep proses bisnis. Sebuah proses dapat didefinisikan sebagai suatu set pekerjaan yang berurutan menambah nilai yang menggunakan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau mencapai suatu hasil. Sedangkan bisnis merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan, cara mengembangkan, dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Makal dan Ward menyatakan bahwa suatu organisasi memiliki proses bisnis utama, yaitu proses pengadaan, profit proses, yang kedua proses produksi, production proses, dan yang ketiga proses pemenuhan selesai. Nilai tim dalam proses bisnis. Suatu organisasi harus memiliki hubungan koordinasi yang baik antar struktur fungsionalnya. Makal dan Ward menjelaskan bahwa salah satu konsekuensi adanya koordinasi yang buruk untuk adalah penundaan atau delay yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk
mengomunikasikan informasi antara berbagai bagian dari suatu proses. Biasanya perubahan waktu terjadi ketika suatu organisasi menggunakan paper-based proses atau functional information system. Konsep monitoring kontrak. Monitoring adalah kegiatan-kegiatan atas proses terintegrasi yang memiliki fungsi kontrol sistem terhadap aktivitas subsistem dan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan sistem terhadap keseluruhan sistem. Proses monitoring ada hubungannya dengan enterprise system. Menurut Sima dan Jeffrey, monitoring memiliki peran dalam procurement proses, fulfillment proses, proses pemenuhan, dan production proses atau proses produksi. Sedangkan definisi kontrak menurut Franz Satrio Wicaksono, kontrak adalah kesepakatan antara dua atau lebih tentang sesuatu hal yang mengakibatkan salah satu pihak mempunyai kewajiban terhadap yang lain dan salah satu pihak mempunyai terhadap yang lain. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian kualitatif akan mendeskripsikan apa saja yang didapat oleh peneliti di lapangan. Creswell dan Lansemiawan, metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk menentukan korelasi dan memahami suatu gejala sentral. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara pendekatan studi kasus menurut Boni dan Al-Mansur. Studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kesatuan. Sistem kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang dikaitkan oleh tempat, waktu, dan kegiatan tertentu. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum proses bisnis yang sedang berjalan. Proses bisnis monitoring kontrak yang sedang berjalan pada PT PLN Persero Area Malang terbagi menjadi 5 fase, yaitu A. Fase permohonan kontrak adalah fase yang diawali dengan permohonan pekerjaan dari pelanggan. Pada fase ini, permohonan pelanggan akan disurvei untuk menilai layak atau tidaknya permohonan tersebut menjadi suatu kontrak. Proses ini ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. B. Fase sebelum kontrak adalah fase di mana permohonan pekerjaan yang dinyatakan layak menjadi suatu kontrak masuk ke proses pengadaan barang dan jasa. Proses ini untuk memilih vendor pengadaan barang atau jasa yang akan memberikan kontrak dengan PT PLN Persero Area Malang. Proses ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. C. Fase setelah kontrak adalah fase ketika telah ditentukan vendor pengadaan barang atau jasa untuk suatu pekerjaan. Surat perjanjian kontrak untuk dibuat dalam fase ini sebagai awal mula pelaksanaan kontrak. Proses ditunjukkan pada gambar di bawah ini. D. Fase pelaksanaan kontrak adalah fase ketika kontrak dengan vendor dilaksanakan. Suatu kontrak akan ditangani oleh 3 divisi, sesuatu dengan jenis kontraknya. Proses ditunjukkan pada gambar di bawah ini. E. Fase evaluasi kontrak adalah fase ketika kontrak telah selesai dilaksanakan dan perlu dievaluasi kesesuaian antara perjanjian kontrak tertulis dengan keadaan di lapangan. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut. 1. Proses pengiriman surat-surat menjadi bisnis perdagangan yang menggunakan aplikasi manajemen surat dan dokumen yang dicetak sebaiknya dibagi dengan sistem informasi yang terintegrasi antar divisi untuk menghemat waktu proses. Yang kedua, proses yang tidak menambah nilai dalam proses bisnis monitoring kontrak sebaiknya dihilangkan untuk menyederhanakan proses bisnis agar efisiensi dapat tercapai. 3. Dengan menggunakan bantuan proses bisnis baru dapat mencapai penghematan waktu 31,39% sampai 44,51%. 4. Diperlukan aturan-aturan tertulis untuk mengatasi pengiriman barang atau bekas tagihan vendor. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.